Halo Sobat AdSense, salam pintar. Berjumpa lagi bersama Kamajid, tutor geografi AdSense.id. Di video kali ini, kita akan membahas soal SIMAK UI yang berkaitan dengan materi geografi ekonomi, industri, dan globalisasi. Baik teman-teman, mari kita perhatikan soal dari SIMAK UI tahun 2013 kode 534 ini. Jakarta adalah daerah tujuan wisata karena memiliki berbagai hotel, ruang terbuka, dan gedung pertemuan yang dapat menjadi lokasi perhelatan akbar. Sebab, usaha penyewaan hotel, ruang terbuka, dan gedung pertemuan merupakan bagian dari industri pariwisata yang memberikan nilai tambah pada potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Oke, ini keywordsnya adalah industri pariwisata. Oke, industri pariwisata. Jakarta disebut sebagai daerah tujuan wisata. Kenapa? Karena di situ ada banyak hotel, ada banyak gedung pertemuan, apalagi ruang terbuka yang bisa menjadi lokasi perhelatan akbar. Benar ya? Itu benar. Nah, ini industri apa sebutannya? Namanya industri MICE. Ada istilahnya sendiri. MICE itu apa? Meetings. Ya, buat pertemuan-pertemuan begitu ya. Ada intensives, ya. Ini biasanya industri yang membutuhkan intensif yang tinggi, yang intens gitu ya. Kemudian ada conferences, ya, karena pusat ibu kota, pusat pemerintahan, dia juga menjadi industri menjadi tempat pertemuan, konferensi dari berbagai pertemuan kelas dunia, ya, seperti KTT ASEAN bisa juga, atau pertemuan organisasi kerjasama negara-negara Islam, ada pertemuan negara-negara se-Asia begitu ya. Itu biasa dilakukan di Jakarta. Dan yang terakhir ada exhibition. Ya, pameran-pameran gitu ya. Itu salah satu juga yang sering dilaksanakan di Jakarta. Usaha penyewaan hotel, ruang terbuka, dan gedung pertemuan merupakan bagian dari industri pariwisata. Bener ya, ini industri pariwisata, bagian dari industri pariwisata yang memberikan nilai tambah pada potensi yang dimiliki oleh satu wilayah. Iya. Kenapa? Misal satu wilayah sudah punya potensi wisata alam, atau wisata budaya, atau wisata Jakarta karena dia perkotaan, wisata urban begitu ya. Itu bisa ditambah nilainya dengan cara membangun industri perhotelan, ruang pertemuan. Kenapa? Karena orang kalau udah berkunjung, jadi dia butuh tempat menginap, ya. Nah, kalau sudah menginap kan biasanya nanti dia pengeluarannya bertambah. Nah, artinya devisa dari sektor pariwisatanya akan bertambah. Ada pertemuan dari turis dari luar negeri ingin ikut konferensi di Jakarta. Nah, mereka akan menginap kemudian membelanjakan sebagian uangnya di Jakarta. Nah, itu termasuk salah satu cara untuk mendorong industri pariwisata. Jadi, jawabannya apa? Atas sudah benar, bawah juga sudah benar. Ada hubungan sebab akibat? Ada ya. Apa hubungan sebab akibatnya? Berkaitan, dia saling berkaitan tentang industri pariwisata. Karena di Jakarta itu banyak tempat pertemuan, gedung perhotelan, dia bisa menjadi pendukung dari industri pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi potensi yang sudah dimiliki oleh suatu wilayah. Jadi jawabannya adalah A. Oke Sobat AdSense, kita lanjutkan ke soal berikutnya dari SIMAK UI tahun 2013 kode 533. Dampak ekonomi merupakan tujuan utama dari pembangunan kegiatan industri. Betul tidak? Ya, di atas benar ya. Karena industri itu nanti biasanya paling utamanya dia dampaknya adalah dampak ekonomi. Apa dampak ekonominya? GDP growth ya, pertumbuhan pendapatan domestik bruto. Kemudian pertumbuhan lapangan pekerjaan ya. Pertumbuhan lapangan pekerjaan nanti ikut meningkatkan gaji buruh ya, upah tenaga kerja. Nanti upahnya naik berarti akan terjadi inflasi mata uang juga. Itu semua dampak perekonomian. Ya, inflasi itu salah satu tanda bahwa ekonomi berjalan. Ya, kalau tidak ada inflasi itu salah satu tanda bahwa ekonominya stagnan begitu teman-teman ya.
Sekarang kita lihat bagian bawahnya, atasnya sudah benar. Kegiatan industri tidak memberikan dampak yang berarti terhadap pertahanan, keamanan, dan budaya bangsa. Betul tidak? Betul nggak? Nggak ya. Kenapa? Karena ada industri yang fokus di bidang pertahanan. Misal di Indonesia kita punya PT Dirgantara Indonesia, Pindad, ya, dan PT PAL. Itu semua berkaitan dengan industri pertahanan dan keamanan, ya. Industri PT DI itu dengan pesawatnya, Pindad itu dengan tank, peralatan tempur, ya. Kemudian juga PT PAL itu pembangunan industri kapal selam, gitu ya. Itu merupakan salah satu bukti bahwa industri bisa memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Kalau terhadap budaya, ada nggak dampaknya terhadap budaya? Ada ya teman-teman. Ingat bahwa yang namanya industri merupakan salah satu katalis utama dari modernisasi. Ya, industrialisasi itu merupakan bagian dari modernisasi. Yang namanya modernisasi, kalau teman-teman belajar sosiologi, itu adalah salah satu bagian dari perubahan sosial dari masyarakat. Kenapa? Masyarakat modern itu masyarakat industri yang nanti memiliki perbedaan dengan masyarakat tradisional yang berfokus pada kegiatan pertanian. Pola kehidupannya berubah, maka kebudayaannya pun akan ikut berubah. Nah, berarti yang namanya industri akan ada dampaknya bagi kebudayaan. Meskipun dampaknya tidak selangsung dampak di perekonomian. Kalau dampak perekonomiannya jelas. Begitu dibangun pabriknya mulai beroperasi, produksinya ada, barangnya dijual, keuntungannya dapat, nah itu perputaran uangnya langsung terasa. Tapi kalau kebudayaan itu bertahap ya, tidak serta-merta terjadi. Dia bertahap perlahan-lahan. Tapi tetap ada perubahan dari segi sosial budayanya. Berarti yang bawahnya salah. Benar dan salah, maka jawabannya apa teman-teman? C. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya dari Simak UI tahun 2014. Perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di wilayah Sumatera bagian timur dan Kalimantan bagian barat. Sebab Singapura adalah pusat utama pengolahan crude palm oils atau CPO di Asia Tenggara. Betul tidak? Oke, kita perhatikan yang bagian atasnya dulu ya. Katanya perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di wilayah Sumatera bagian timur dan Kalimantan bagian barat. Betul tidak? Betul ya. Kenapa bisa begitu? Karena kebun kelapa sawit itu cocok di daerah yang tanahnya berair sepanjang tahun gitu ya. Tanah gambut. Nah, banyaknya tanah gambut di mana? Sumatera bagian timur dan Kalimantan bagian barat. Singapura adalah pusat utama pengolahan crude palm oil di Asia Tenggara. Betul tidak? Tidak ya. Crude palm oil itu pusat industrinya ada di Indonesia dan Malaysia. Jadi bukan di Singapura. Singapura dia tidak menjadi fokus utama dalam pengolahan CPO. Crude palm oil itu pengolahan dari kelapa sawit menjadi minyaknya. Bisa jadi nanti diolah lagi bisa menjadi minyak goreng atau produk turunannya. Bisa jadi misalkan sabun teman-teman itu salah satu bentuk turunan dari produk kelapa sawit. Ya. Nah, kita perhatikan berarti yang bawahnya salah ya. Benar dan salah jawabannya adalah apa? C. Oke teman-teman, kita perhatikan soal berikutnya masih dari soal Simak UI tahun 2014. Suatu industri cenderung memilih lokasi pabrik yang mendekati bahan baku jika... Oke, kita perhatikan teori lokasi industrinya Alfred Weber ya teman-teman ya. Lokasi industri biasanya dia mendekati 3 hal, antara bahan baku, pasar, atau tenaga kerja. Ya, industri yang cenderung mendekati bahan baku, kenapa? Satu, misalnya kita perhatikan. Bahan baku yang dibutuhkan mudah rusak, betul tidak? Betul ya, kalau bahan bakunya mudah rusak, dibuatlah industri itu dekat dengan bahan bakunya, jadi nggak cepat rusak begitu, tidak sampai rusak, sudah sampai ke tempat pabriknya. Misalnya industri apa? Industri makanan pengolahan dari sayuran misalnya. Sayuran itu kan kalau diangkutnya terlalu jauh dia cepat busuk begitu ya. Nah maka dari itu dibuat industri yang berkaitan dengan jika bahan bakunya itu sayuran, maka dibuatlah industri itu dekat dengan kebun sayurnya. Jadi yang satu ini benar. Nomor 2, biaya angkut barang menjadi lebih murah daripada biaya angkut bahan baku. Nah, barang yang sudah jadi, jika dia diangkut lebih murah dibandingkan dengan bahan bakunya juga membuat industri itu cocok dibuat dengan dekat dengan bahan bakunya. Contoh, industri semen misalnya.
Industri semen itu dia bahan bakunya apa? Batu kapur ya. Untuk ngangkut batu kapur itu berat gitu ya, susah. Kalau berat berarti nanti biayanya semakin mahal ya. Maka dari itu dibuatlah pabriknya dekat dengan bahan bakunya. Biasanya industri semen pabriknya dekat dengan perbukitan kapur. 2 juga benar. Nomor 3, bahan baku lebih cepat daripada bahan jadi yang dihasilkan. Lebih berat. Ya, bahan bakunya lebih berat. Nah, itu dari industri semen. Bahan bakunya batu kapur itu kan lebih berat ya. Berarti dibuatlah industri itu pabriknya dekat dengan bahan bakunya. Biar biaya angkutnya tidak terlalu mahal. Kan kalau semakin berat kan bisa biaya angkutnya jadi semakin mahal. Ya. 3 juga benar. Yang keempat, pengolahan tidak akan mengakibatkan hilangnya sebagian bobot. Benar nggak? Jika dia diolah, itu tidak akan menyebabkan adanya kehilangan bobot dari bahan bakunya gitu ya. Benar nggak? Perlu didekatkan dengan bahan baku nggak? Perlu nggak teman-teman? Ya, jadi kita lihat. Misalnya apa nih? Pengolahan tidak akan mengakibatkan hilangnya sebagian bobot. Misalnya adalah industri industri tekstil ya. Industri tekstil itu kan tidak mengakibatkan hilangnya sebagian bobot. Ya kainnya segitu ya ntar hasilnya bajunya juga sebesar itu juga. Nah, ini tidak harus dekat dengan bahan baku. Ya karena nggak menghilangkan sebagian bobot ya. Kalau justru bobotnya hilang dengan diangkut begitu ya, atau dengan diolah, maka dia harus lebih dekat dengan bahan bakunya. Tapi karena ini tidak mengakibatkan hilangnya sebagian bobot, ya nggak perlu dekat dengan bahan baku. Jadi yang nomor 4 bukan itu jawabannya. Jadi apa jawabannya? 1, 2, dan 3 saja yang benar, maka jawabannya adalah A. Oke teman-teman, kita perhatikan soal berikutnya masih dari soal SIMAK UI tahun 2014. Relokasi industri dari Jepang dan Korea sudah terdistribusi merata ke seluruh kota besar di kawasan Indonesia Barat, sebab semua ibu kota provinsi di Indonesia Barat memiliki infrastruktur yang sangat menunjang tumbuh dan kembangnya kegiatan industri. Oke, soal sebab akibat. Sekarang kita perhatikan. Yang bagian atasnya relokasi industri dari Jepang. Nah, relokasi industri. Apa itu relokasi industri? Ya. Relokasi industri itu adalah perpindahan pabriknya, sekaligus infrastruktur dan semacamnya, semua kegiatan industri dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya dari negara maju ke negara berkembang. Kelihatan kan? Dari Jepang dan Korea ke Indonesia. Katanya sudah terdistribusi merata ke seluruh kota besar di kawasan di seluruh Indonesia Barat. Betul tidak? Tidak ya teman-teman ya. Kalau terrelokasi ke Indonesia, benar. Tapi apakah dia terdistribusi secara merata ke seluruh kota besar di Indonesia bagian Barat? Enggak ya. Kenapa? Karena ibu kota provinsi di Indonesia Barat ya belum semua siap infrastrukturnya, belum semua juga bisa menunjang kegiatan industri, apalagi industri yang berasal dari Korea dan Jepang. Berarti yang atasnya sudah salah, yang bawahnya, tidak semua memiliki infrastruktur yang sangat menunjang gitu. Apalagi sangat menunjang itu biasanya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Ini juga salah. Salah dan salah jawabannya adalah E. Baik teman-teman, mari kita perhatikan soal berikutnya dari SIMAK UI tahun 2015. Industri kreatif berbasis kerajinan tangan di suatu kabupaten atau kota selalu berada di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi atau CBD. Sebab eksistensi industri kreatif terkait erat dengan akses pemasaran produk dan pemerolehan bahan baku. Oke, kita perhatikan. Ini keywordsnya adalah tentang industri kreatif. Ya. Industri kreatif itu katanya yang berbasis kerajinan tangan di sini ya, berbasis kerajinan tangan. Misalnya apa? Kalau industri kreatif berbasis kerajinan tangan, industri batik, ya, industri mebel, industri apa lagi? Biasanya buat oleh-oleh, ya, itu ya oleh-oleh pariwisata tuh kan ada patung-patungan, ada ya macam-macam itu yang kecil-kecil itu kerajinan tangan merupakan salah satu bentuk industri kreatif. Katanya selalu dekat dengan pusat kegiatan ekonomi atau Central Business District, CBD. Betul nggak? Nggak juga ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tergantung dengan industrinya itu industri apa. Kalau misalnya industri tadi kerajinan kayu misalnya, ya biasanya dia lebih dekat dengan
penghasil kayunya. Kalau dia dekat industrinya itu buat kerajinan tangannya untuk dijual sebagai cenderamata suatu lokasi wisata, ya dia dekat dengan lokasi wisatanya. Jadi tidak harus dekat dengan pusat kegiatan ekonomi. Ya. Kalau yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi itu biasanya industri jasa, ya. Perbankan, asuransi, itu salah satu bentuk industri yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi. Yang bawahnya, eksistensi industri kreatif terkait erat dengan akses pemasaran produk dan pemerolehan bahan baku, ini baru benar ya. Kenapa? Ya karena tadi yang kerajinan tangan, apalagi kayak tadi misalnya industri batik, dia kan butuh kainnya, butuh lilinnya, ya itu kan dengan bahan baku. Ya, kemudian juga pemasarannya biasanya di lokasi wisata, ya itu artinya dia terkait dengan industri kreatif. Apa nih jawabannya? Jika atasnya salah dan bawahnya benar, jawabannya adalah apa teman-teman? D. Baik teman-teman, mari kita perhatikan soal berikutnya dari SIMAK UI tahun 2015. Negara-negara di Afrika bagian selatan masih mengimpor bahan makanan, gandum, jagung, dan barley dari negara lain. Sebab di kawasan negara Afrika bagian selatan selalu terjadi gejolak politik maupun ekonomi. Oke, kita perhatikan. Katanya yang atas, negara-negara di Afrika bagian selatan, apa aja tuh? Afrika Selatan terutamanya ada Lesotho dan negara-negara di sekitarnya, itu masih mengimpor bahan makanan seperti gandum, jagung, dan barley dari negara lain. Benar ya? Benar. Ya. Kenapa katanya yang bawah? Di kawasan negara Afrika bagian selatan selalu terjadi gejolak politik maupun ekonomi. Salah ya. Kenapa? Nggak selalu gitu ya. Buktinya apa? Di Afrika Selatan saat ini tidak ada gejolak ekonominya, nggak ada gejolak politiknya gitu ya. Mereka tumbuh perekonomiannya secara berturut-turut, itu kan menunjukkan tidak ada gejolak politik dan ekonomi begitu ya. Nah, Afrika seringkali teman-teman itu terjebak bahwa Afrika itu negara yang penuh konflik, negara yang isinya gurun semua. Itu nggak benar. Afrika itu benua yang sangat luas ya. Dia terbentang dari utara sampai selatan, dari belahan bumi utara yang daerah subtropis yang memang gurun Sahara. Kemudian ada daerah tropisnya, hujan tropisnya di Afrika tuh ada. Ya, sampai ke selatan yang subtropis juga, seperti Afrika Selatan yang subtropis yang juga iklimnya kering. Artinya di Afrika itu tidak hanya gurun, tapi ada juga hujan tropis, ya, seperti di Indonesia. Ya. Kemudian juga Afrika tidak selalu dia terjadi pemberontakan atau tidak selalu di semua negaranya itu banyak gejolak politik dan ekonomi, enggak juga. Memang banyak dari negara-negara Afrika itu yang menjadi negara gagal begitu, tapi tidak semua. Ada juga negara-negara Afrika yang berkembang, memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus begitu ya dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologinya juga ya, itu menunjukkan bahwa tidak semua wilayah di Afrika Selatan itu memiliki konflik politik dan konflik ekonomi. Nah, jadi teman-teman jangan sampai terjebak bahwa Afrika itu selalu yang suram-suram begitu. Nggak juga teman-teman ya. Jadi apa jawabannya kita lihat? Jawabannya adalah benar dan salah C. Oke teman-teman, mari kita perhatikan soal berikutnya dari SIMAK UI tahun 2018. Interaksi spasial dalam bidang budaya atau bahasa yang paling kuat antara negara-negara di Afrika Timur adalah dengan negara Oke. Kata kunci adalah interaksi spasial dalam bidang kebudayaan. Ya, interaksi spasial dalam bidang budaya antara negara-negara di Afrika Timur. Nah, maksudnya apa sih sebenarnya? Interaksi kebudayaan itu kan ada banyak jalurnya ya. Ada misalkan seperti Indonesia. Indonesia itu interaksi kebudayaannya kuat dengan India, Arab, dan Cina begitu ya. Dari dulu melalui perdagangan. Ya, perdagangan itu Indonesia ini merupakan titik temu antara pedagang-pedagang dari Arab, dari India, dan juga dari Cina begitu ya. Sementara di Afrika Timur khususnya, itu juga merupakan tempat pertemuan ya. Pertemuan siapa? Tapi bukan perdagangan. Pertemuan para penjajah. Afrika itu salah satu benua yang dijajah sangat lama oleh koloninya dari Eropa begitu ya. Nah, penjajah di Afrika itu bermacam-macam. Dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Portugis atau yang sekarang Portugal, Belgia, mereka punya jajahan di Afrika ya. Contoh paling kentaranya apa misalnya?
teman-teman mungkin kenal dengan coklat Belgia gitu ya. Coklat Belgia itu kan sangat terkenal begitu ya. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa sebenarnya tanaman coklat itu nggak bisa tumbuh di Belgia? Tumbuhnya di mana? Di Afrika. Jadi sebenarnya bukan coklat Belgia itu, coklat Afrika. Tapi karena di negara di Afrika itu dulunya dijajah oleh Belgia, jadi dikenalnya sebagai coklat Belgia. Nah, itu salah satu bukti laten ya dari penjajahan di Afrika oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, sekarang kita lihat di Afrika Timur mana yang paling dominan. Ya. Kalau dikatakan secara bahasa, yang biasanya masih terjaga sampai dengan saat ini adalah dua bahasa. Ya, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Nanti membentuk yang namanya Anglophone dan Francophone. Wilayah-wilayah Anglophone, Anglo-Saxon itu dari Inggris ya. Itu daerah yang berbahasa Inggris. Sementara daerah-daerah Francophone itu biasanya daerah-daerah yang berbahasa Prancis begitu ya. Mereka kenapa masih melestarikan? Karena salah satu bentuknya penjajahannya orang-orang Inggris dan orang-orang Prancis itu ketika mereka menjajah, mereka mengubah bahasa sehari-hari masyarakatnya. Nah, beda misalnya dengan Indonesia. Kenapa di Indonesia sekarang tidak menggunakan bahasa Belanda begitu atau bahasa Jepang yang dulu menjajah kita? Karena yang pertama, secara politik mereka tidak menerapkan pemaksaan terhadap bahasa Belanda atau bahasa Jepang selama mereka menjajah di Indonesia. Berbeda dengan Prancis dan Inggris ya. Selain itu juga, Indonesia ketika mengalami kemerdekaan melakukan dekolonialisasi secara kebahasaan. Apa sih dekolonisasi? Dekolonisasi itu merupakan bentuk pelepasan atribut dekolonialisme yang berada dalam suatu negara bangsa. Kita pernah dijajah Belanda, kita pernah dijajah Jepang, tapi kita berusaha melepaskan identitas Belanda dan identitas Jepang dari identitas nasional Indonesia. Artinya kita melaksanakan dekolonialisasi dari segi kebahasaan. Makanya orang Indonesia menggunakan sendiri bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya, selama penjajahan, menggunakan bahasa apa? Nah, bahasa Indonesia itu kan termasuk bahasa yang baru ya. Bahasa Indonesia, kalau teman-teman belajar sejarah itu baru ada ketika Sumpah Pemuda. Sebelum Sumpah Pemuda apa kita nggak ngomong sesama orang Indonesia? Ya nggak juga. Kita menggunakan bahasa yang dahulu menggunakan bahasa Melayu ya. Maka dari itu bahasa Melayu yang menjadi salah satu akar dari bahasa Indonesia. Ya, akarnya bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu merupakan bahasa yang digunakan oleh penduduk yang kepulauan Indonesia yang dahulu dijajah Belanda, khususnya wilayah kepulauan, wilayah di dekat dengan perairan ya. Itu makanya di Indonesia kemudian dikembangkanlah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia itu bisa disebut juga sebagai lingua franca. Apa sih lingua franca? Bahasa persatuan, bahasa penyambung lidah antara satu daerah dengan daerah lain. Itu di Indonesia punya bahasa daerah masing-masing. Tapi disatukan untuk saling berkomunikasi antara satu suku dengan suku yang lain menggunakan bahasa Indonesia. Itulah lingua franca. Begitu juga dengan di Afrika ini. Apakah di masing-masing negara itu seperti di di Afrika Barat ada Somalia, ada Ethiopia, ada Madagaskar, ya, ada Kongo. Apakah mereka nggak punya bahasa daerah masing-masing? Punya bahasa daerah masing-masing. Tapi mereka justru menggunakan bahasa Prancis dan bahasa Inggris sebagai lingua franca bagi mereka. Lingua franca itu bahasa yang menjadi penyambung lidah antara satu bahasa daerah dengan bahasa daerah yang lain ketika berbicara dengan masyarakat yang berbeda suku bangsanya. Artinya, lingua franca dari bahasa dari Afrika di daerah Afrika Timur itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris yang termasuk wilayah Anglophone maupun bahasa Prancis yang termasuk wilayah Francophone. Berarti jawabannya apa? E. Prancis dan Inggris. Baik Sobat AdSense, sampai di sini dulu pembahasan kita terhadap soal SIMAK UI yang berkaitan dengan materi geografi ekonomi, industri, dan globalisasi. Sampai jumpa lagi bersama Kak Majid di video geografi yang lainnya. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!